Detik-detik kode Jero Ridowol tiba di Indonesia. Sambut kandang Australia, supporter Garuda dipastikan meriahkan laga. Terganjal aturan FIFA 2 bintang keturunan gagal gabung skuad Garuda. 4 talenta muda Persib Bandung masuk skuad Piala Asia U17. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terganjal aturan FIFA 2 bintang keturunan gagal gabung skuad Garuda. Bisa dibilang saat ini skuad Garuda telah memiliki tim yang mampu bersaing di level internasional. Bahkan terkini tim asuhan Sintayong sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para pemain keturunan yang hadir lewat jalur naturalisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia sejauh ini. Keberhasilan ini pun kemudian menarik minat pemain keturunan yang lain untuk bisa membela skuad Garuda. Di sisi lain, tidak semuanya ternyata bisa terwujud karena terganjal aturan FIFA. Salah satu contohnya adalah pada Oktober lalu, di mana Ryan Flamingo, bek PSV Eindhoven yang punya darah Indonesia memberikan indikasi tentang ketersediaannya untuk membela merah putih. Dia pun memberikan komentar kepada unggahan media Belanda Football Premier. Ia membeberkan dirinya sebagai salah satu dari 2 pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. PSSI pun bisa menaturalisasinya, namun nyatanya Flamingo tidak akan mendapatkan izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya menurut penuturan YouTuber Yusa Nugraha, darah Indonesia dari Flamingo datang dari buyutnya yang berarti sudah melewati 3 generasi garis keturunan. Untuk itulah FIFA tidak akan mengizinkan untuk membela timnas Indonesia pada saat ini karena sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda. Sementara itu jauh sebelum Flamingo, ada Joel Veltman, back Brighton and Hove Albion di Liga Inggris yang pernah mengutarakan kesediaannya. Pada November 2019 lalu, Veltman yang membela Ajax pun mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari neneknya. Dalam unggahan video My Heritage DNA di YouTube tersebut, Veltman pun mengaku bersedia untuk membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk memilih. Namun sayang FIFA tidak akan mengizinkannya untuk membela timnas Indonesia pada saat ini karena sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda. Empat talenta muda Persib Bandung masuk skuad Piala Asia U17. Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 sampai dengan 20 April tahun ini. Timnas Indonesia U17 pun tergabung di pot 4 yang nantinya bakal diundi untuk menentukan penempatan posisi di grup. Sementara itu jelang kompetisi bergengsi kelompok umur ini, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto telah resmi memanggil 4 pemain langsung dari Persib Bandung. Keempat pemain itu adalah Muhammad Raka Syafaq Abdul Huda, Al-Sidki Muhammad Rafa Abu Bakar, Nazriel Alvaro Syahdan, dan Kaindra Dabil Purnama Ali. Mereka akan menjalani training center di Bandung yang berlangsung dari 9 hingga 20 Januari 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Pemanggilan para pemain Akademi Persib ini pun diumumkan melalui surat bernomor 8/AGB-03-I-2025 yang mana ditandatangani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi pada tanggal 2 Januari 2025. Menanggapi pemanggilan ini, Direktur Persib Bandung Yoyo S. Adireja merasa bangga. Pasalnya, kerja keras tim pelatih membina pemain melalui rangkaian program latihan dan pertandingan mulai membuahkan hal positif. Dengan demikian, keempat pemain itu pun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional. Ini juga tentu menjadi kegembiraan tersendiri bagi para pembina dan pelatih dengan waktu yang cukup panjang turut memberikan kontribusinya. Semoga mereka bisa bergabung dan bermain untuk timnas. Tutur Yoyo. Dikatakan Yoyo, keempat pemain binaannya itu saat ini membela Persib U18 yang sedang berkompetisi di Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 2024-2025. Detik-detik kode Jero Ridowol tiba di Indonesia. Sintayong pastinya dijamin bahagia jika Jero Ridowol benar menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat ini. Sebab jika Jero Ridowol bisa memperkuat merah putih, lini tengah skuad Garuda pun menjadi kuat.
Jika Jadon Ridowol benar-benar datang bulan ini, maka gelandang 28 tahun itu berpeluang mengambil sumpah WNI bareng Oli Romeni pada Februari atau Maret ini. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia serta Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada 20 dan 25 Maret 2025. Namun, andai bulan ini belum datang dan baru mendarat di Indonesia pada Maret 2025, Jadon Ridowol sendiri harus bersabar menjalani debut bersama skuad Garuda. Pasalnya, ia akan paling cepat bisa debut bersama Merah Putih, menjamu Cina, dan tandang ke markas Jepang di matchday 9 dan 10 grup C, tepatnya pada 5 dan 10 Juni 2025. Namun demikian, melihat skuad timnas Indonesia saat ini, keberadaan Jadon Ridowol pun sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Ridowol bakal diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral. Diketahui selama ini Tom Haye belum mendapatkan tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner masih terlalu muda, sedangkan Nathan Chuaon posisi aslinya bukan sebagai gelandang. Sementara itu, Jadon Ridowol sendiri berpengalaman bermain sebagai gelandang saat membela klub Premier League Crystal Palace hingga kini menjadi klub andalan Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Sambut kandang Australia, supporter Garuda dipastikan meriahkan laga. Tahun 2025, timnas Indonesia akan menghadapi beberapa laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat adalah bertamu ke Sydney untuk menantang Australia. Meski akan menjalani laga tandang, namun dipastikan Australia juga bakal menghadapi teror dari ribuan supporter timnas Indonesia yang mana siap meramaikan tribun di Sydney Football Stadium. Pasalnya, kabar terakhir, sebanyak 3.250 supporter bakal memberikan dukungan langsung kepada pasukan Sintayong. Dukungan dari para supporter ini dipastikan bakal menjadi motivasi tambahan bagi para punggawa timnas Indonesia di laga nanti. Para tandingan timnas Indonesia versus Australia pun akan berlangsung di Sydney Football Stadium yang diketahui berkapasitas 42.500 penonton. Pendukung timnas Indonesia sendiri akan ditempatkan di tribun bagian selatan stadion. Melihat antusiasme supporter skuad Garuda pun sudah diminta untuk tidak membeli tiket tribun utara yang bakal diisi oleh fans tuan rumah. Meski demikian, tagar #Sydney Kandang Garuda sudah cukup ramai jelang laga timnas Indonesia versus The Socceroos. Hal ini tentu menjadi bukti nyata besarnya antusiasme supporter untuk memberikan dukungan bagi skuad Merah Putih. Gelombang besar dukungan ini pun ditanggapi Federasi Sepak Bola Australia dengan memberikan batasan jumlah supporter tim tamu. Keadaan kemudian makin tak menguntungkan bagi The Socceroos karena kebutuhan rumah tengah dipusingkan juga dengan kemungkinan absennya 3 pemain pilar mereka di laga kontra timnas Indonesia. Australia terancam tidak bisa memainkan bek andalan mereka, yakni Alessandro Kirkati. Pasalnya sang pemain dilaporkan mengalami cedera ACL dan harus menepi hingga April 2025 mendatang.